Ya, Pastor Stephen, saya ingin katakan puji Tuhan, haleluya nih, Pastor. Wah, apa ini? Karena begini, Pastor, setelah saya renung-renungkan, Oke. sepertinya, Pastor, teknologi akan menggantikan gereja. Ush. Wih, jadi gini, Pastor, Hmm. AI itu bisa dipakai di segala macam aspek kehidupan, Oke. termasuk kehidupan kerohanian. Ah, Nah, itu kayak ChatGPT, Pastor. ya. Itu kita udah bisa tanya, hari Minggu ini khotbah apa yang cocok untuk saya? Nice. Itu keluar semua, lengkap Ya, semua, ya, bahkan bisa pakai suara juga, Pastor. Jadi peranan pendeta akan tergantikan. Dan kami juga nggak perlu datang-datang ke gereja, hemat bensin, Pastor. Hemat uang, kita bisa di rumah, lihat ChatGPT atau pakai aplikasi lainnya yang AI, Pastor. Ah, Kita bisa buat pendeta yang lebih dari pendeta. Khotbah lebih mantep, lebih dalam, penggaliannya lebih tajam. Ibrani, Yunani semua dikuasain ChatGPT. Jadi begitu sangat kita lebih dalam persekutuan kita dengan Tuhan, Pastor. Jadi saya ingin katakan selamat tinggal gereja Tuhan, Pastor. Udah ada ChatGPT, Pastor. Jadi begini, Pastor, nggak perlu sibuk-sibuk ngurus izin bangun gereja para pendeta-pendeta, Pastor. cukup di rumah Cukup aja. di rumah aja. Jadi Asal punya handphone dan koneksi internet, jalan udah. jalan. Ya. Kan ibadah itu dalam hidup sehari-hari, Pastor. Ya kan, Pastor? Jadi bisa di rumah, Pastor. Masalahnya, Gideon, yang namanya menjadi orang percaya itu tidak bisa berjalan secara individual. Karena Alkitab jelas memberikan penegasan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Karena Alkitab menggambarkan kita ini sebagai tubuh Kristus. Wah, jadi tetap, maksud Pastor, harus tetap datang ke gereja gitu? Saya tidak mengatakan harus datang ke gereja. Karena gereja itu sendiri bukan sebuah gedung. Oke. Gereja adalah kumpulan kita sebagai orang percaya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ChatGPT akan bisa menggantikan gereja Tuhan. Menggantikan gedung gereja mungkin. Wih, ada kemungkinan ya, Pastor ya? Ada kemungkinan. Oke. Karena kan kita tidak kumpul hanya dalam gedung gereja. Oke. Karena kita adalah gereja. Gereja. Oh. Jadi kita tidak berfokus pada gedungnya. Tapi kita berfokus justru pada apa yang menjadi dasar keyakinan kita, yang juga memiliki keterkaitan dengan saudara-saudara kita, dan kehidupan iman itu sendiri harus dipraktekkan secara korporat. Tidak mungkin bisa dipraktekkan sendirian. Oh, jadi tetap mesti ketemu dengan orang percaya lainnya. Yes, nggak bisa cuma dengan ChatGPT. Oh, Lewat ChatGPT kita bisa saja menerima banyak informasi-informasi. Kita bisa saja mencoba menggali pemahaman dari Ibrani, Yunani, bahkan dari Jawa pun boleh. Iya, bisa, betul. Iya. Tapi itu semua kan wacana. Informasi. Hanya informasi. Belum menjadi sebuah dasar keyakinan yang teraplikasi dalam hidup sehari-hari. Nah, untuk kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari, kita selalu butuh orang lain. Kita selalu membutuhkan saudara seiman kita sebagai wadah, sarana paling aman untuk kita praktek firman. Sebelum nanti kita praktekkan di luar sana, di luar komunitas orang percaya. Saya kasih contoh. Kita sama-sama meyakinilah dunia ini semakin jahat. Ya. Dan orang juga semakin tidak peduli dengan yang lain. Istilahnya, selama aku secara pribadi baik-baik saja, sebodoh dengan orang lain. Egois. Iya. Dan semakin hari, level egoisnya tambah meningkat. Sehingga kalau misalkan ada orang lain mulai bersinggungan dengan dirinya, dia merasa tidak nyaman, wah bisa dihajar habis itu orang. Betul nggak kira-kira? Iya. Itulah yang terjadi hari-hari ini, bukan? Brutal begitu. Brutal, Iya. ganas, pelengas, tidak punya belas kasihan, tidak punya empati, kan gitu kira-kira. Dari hari ke hari semakin tambah jahat. Nah, artinya untuk orang-orang percaya mau mempraktekkan firman langsung ke dunia, langsung dengan orang-orang fasik, bahaya. Kita ada dalam bahaya besar.
Istilahnya, kita itu seperti seorang anak kecil lagi mau belajar naik sepeda. Jangan di pinggir jalan. Apalagi pinggir jalan yang banyak dilalui oleh bus, truk, dan mobil yang lain. Kelindus ya. Wah, bisa habis Iya. kita. Atau latihan naik sepeda di pinggir jurang. Nah, nyemplung kita. Bersama sepedanya Iya, juga. sama sepedanya, iya. Jadi gimana dong? Kalau mau belajar sepeda, ya di tempat yang aman. Cari lapangan luas, tidak banyak objek di sana, supaya kalaupun jatuh, ya lecet-lecet itu tidak sampai membahayakan. Oke. Nah, demikian pula dalam kita ingin praktek firman. Saya kasih contoh. Salah satu aspek yang paling fondasional yang diajarkan dalam Alkitab adalah hal mengampuni dan memaafkan orang. Itu dia. Menurut saya begini, Pastor. Maaf ya, Pastor. Ya. Teknologi itu akan menolong kita meminimalisir konflik. Karena begini, Pastor. Kalau saya nggak datang ke gereja, contoh ya, Pastor. Yeah. Nggak terlibat aktif dalam satu gereja. Misalnya saya datang nih, Pastor, datang ke gereja dengan hati yang terluka. Iya. Saya jamin, Pastor, pasti saya akan lebih terluka. Kenapa? Karena ketemu orang-orang yang berpotensi menyakiti saya lagi. Jadi, dengan kehadiran teknologi AI, mendingan di rumah, Pastor. AI, Pastor, bisa kita omel-omelin, Pastor. Dan tidak sakit hati, Pastor. Kamu begini-begini, kamu salah jawab. Justru inilah yang kita harus benahi atau kita harus luruskan. Karena ketika kita terluka, kesembuhan kita itu tidak akan pernah lepas dari tatanan tubuh Kristus. Pemulihan kita tidak mungkin kita nikmati, kita alami sendirian. Yang ada, kita justru memupuk luka tersebut. Menyimpan, menyembunyikan luka tersebut. Tidak menyembuhkan. Oke, jadi dengan kita sendiri, tidak jaminan itu sembuh, Pastor. Iya, bahkan kita itu harus membangun sebuah mindset seperti ini. Ketika kita rame-rame, kita kumpul sama orang lain, ada potensi gesekan dong. Ya, Otomatis pasti. ada potensi konflik kan. Justru disitulah hubungan yang ada yang berpotensi menciptakan konflik atau gesekan, itu kita jadikan sebagai batu penguji buat kita. Seberapa jauh kita sudah mempraktekkan firman, seberapa jauh kita sudah mengalami realita kasih Tuhan. Prakteknya di situ. Prakteknya di situ. Kalau kita berkata, aku dipenuhi dengan kasih Kristus. Oke. Terus, gimana kita bisa membuktikan kamu dipenuhi kasih? Oke, belum terbukti kalau belum teruji. Iya Gitu. dong, harus ada sesuatu oke. yang kita alami. Seperti misalkan contoh, kita kan seringkali berdoa, Tuhan, beri aku panjang sabar. Beri aku kesabaran yang super dewa. Itu, Pastor. Saya udah nggak mau lagi doa begitu, Pastor. Beneran, Pastor. Kenapa? Karena begitu kita doa, beri aku kesabaran, apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar kita tiba-tiba jadi ngeselin. Ya. Jengkelin. Bikin kita, pengennya itu orang kita kunyah saja. Kan gitu. Kenapa bisa begitu? Karena memang Tuhan menghendaki yang namanya kesabaran itu bukan jadi wacana. Jadi Tuhan menjawab doa. Tuhan menjawab doa dengan cara apa? Membuat pemahaman kita tentang kesabaran, tentang kasih, itu bertumbuh menjadi nature yang baru dalam hidup kita. Menjadi realita praktek Menjadi hidup sehari-hari. realita kehidupan yang baru. Kalau cuma sekedar menerima sebagai wacana, karena kita akan intens dengan ChatGPT nih. Ya. Kita terima, wah kasih itu begini, terus kesabaran itu begitu. Kan itu informasi semua itu. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah sabar? Bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah praktek mengasihi? Kalau tidak ada yang pernah menyakiti. Oke. Justru ketika kita mengalami gesekan, lalu kita marah. Berarti ketahuan kasih yang Tuhan curahkan dalam hidup kita belum kita tampung seperti yang seharusnya.
Kitanya yang masih goyang-goyang sehingga aliran kasih itu banyak melebar kemana-mana, tidak tersimpan. Makanya ketika waktunya butuh dipakai, kita nggak punya atau kurang. Kosong wadah kehidupan kita. Baru ketahuan. Jadi kita nggak bisa bilang, saya sudah tidak membutuhkan gereja. Justru kita itu akan selalu butuh gereja. Dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun, apapun situasi keadaan yang ada di sekitar kita. Karena kita itu makin butuh tempat kita praktek firman. Yes. Oke, begini Pastor, saya ganti ya Pastor. Kita kita tetap butuh gereja. Karena itulah komunitas orang percaya di mana kita saling mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Iya, betul. Nah, kalau saya ganti, kita tidak butuh pendeta. Karena Pastor, ChatGPT lebih pinter dari pendeta, Pastor. Lebih ahli. Ditantang sama MTH pun bisa menang ChatGPT, Pastor. Tapi ada sesuatu yang ChatGPT tidak bisa lakukan dan hanya bisa dilakukan oleh manusia yang mungkin kita kasih label pendeta atau hamba Tuhan. Tahu nggak apa itu? Apa itu, Pastor? Mengalirkan, mengimpartasikan kehidupan. Kita bisa sambil bercakap-cakap, tiba-tiba langsung pegang pundaknya, lalu kita doakan orang itu dan terjadi jamahan Tuhan. Kalau ChatGPT, bisa nggak kita minta ChatGPT? Alirkan kehidupan roh supaya aku alami perubahan. Nggak bisa. ChatGPT cuman kasih tulisan-tulisan, keluarin kata-kata yang hanya berupa sebuah wacana. Karena ChatGPT tidak punya kehidupan. Kalau pendeta, hamba Tuhan, manusia ada kehidupannya. Nah, Pastor, nih. Maaf ya, Pastor, saya mau tanya, Pastor. Waktu saya misalnya cari tentang apalah ayat firman tertentu di ChatGPT, Pastor, lalu dia menjelaskan. Kadang-kadang, Pastor, saya merinding juga, Pastor. Kayak ada kehidupannya, Pastor. Kayaknya, wow, luar biasa nih, kayak ada merinding. Nah, itu kan kehidupan, Pastor. Aduh, kalau cuma merinding, kejatuhan cicak juga kita merinding. Ukuran merindingnya nggak bisa jadi ukuran ya, Pastor? Nggak bisa. Tapi perubahan hidup itu sangat nyata. Ada banyak orang yang mengalami ikatan dalam hidupnya. Ketika bertemu, berinteraksi dengan kehidupan yang sudah mengalami perubahan. Orang yang alami ikatan, hidup membawa luka, membawa intimidasi musuh. Seketika alami terobosan, mengalami perubahan. Tapi begini, Pastor. Nah, ini ada satu sisi, saya lihat sisi positifnya, Pastor. Dari ChatGPT itu, dia itu bisa lebih memahami diri kita, Pastor. Profil kita dibaca, dia bisa mengetahui dan bisa memberikan saran-saran tuh yang kayaknya pas di hati. Jadi konselor pribadi kita, Pastor. Tapi tidak bisa membunuh dan menyingkirkan kedagingan kemanusiaan yang masih bercokol dalam diri kita. Jangan ke situ dulu, Pastor. ini masih ini, Pastor. Jangan ngomong apa itu membunuh kedagingan dulu, Pastor. Gini, Pastor. Kan kalau sama pendeta kita curhat, Pastor. Pendeta itu kadang walaupun dalam tanda kutip terhubung sama realita Tuhan, Pastor. Kadang nggak pas juga, Pastor. Menyampaikan sesuatu, kadang marifatnya salah juga loh, Pastor. Tapi kalau ChatGPT itu bisa 99% tuh bisa, kok pas banget ya? Pas. Gitu. Ya, tapi kalau Pastor tadi bilang nggak mengikis dan nggak membunuh kedagingan kita, ya itu lain. Iya. Kalau itu, ya bener sih, Pastor. Kadang memberikan jawaban ya memang yang memuaskan kita cari, yang kita inginkan. Tapi apa yang kita inginkan kan belum tentu benar. Nah, kadangkala apa yang disampaikan hamba-hamba Tuhan, kita anggap keliru. Karena tidak seperti yang kita harapkan. Menyakiti kita lebih lagi. Kenapa? Ya karena yang disentuh akar masalahnya, yaitu ego kita. Atau mungkin bahkan karakter kita yang tidak selaras dengan firman. Sehingga begitu itu disentuh, ya tentu saja membuat kita bereaksi. Tapi kan menyembuhkan, memulihkan. Sama kayak kalau kita punya luka, tapi lukanya belum sembuh. Cuman kelihatan tertutup, tapi masih basah di dalamnya. Apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan luka itu? Kan suka tidak suka harus dikelotok itu lukanya.
Nah, ketika luka yang kelihatannya sudah menutup, tapi bawahnya masih basah, kita kelotok ulang, sakit itu. Iya, betul. Tapi walaupun sakit, kan menyembuhkan. Iya, betul. Hal yang sama akan Tuhan lakukan lewat hamba-hamba Tuhan ini. Dan ChatGPT, AI tidak bisa melakukannya. Gini, Pastor. Oke. Pastor. Ternyata, Pastor, kalau saya lihat perhatikan banyak khotbah kan, Pastor, di YouTube. Waktu saya lihat-lihat para pendeta itu berkhotbah, Pastor, kayaknya juga niru dari ChatGPT, Pastor. Kata-katanya udah mirip ChatGPT. Jadi menurut saya, ya mereka aja pakai ChatGPT, kenapa nggak kasih aja langsung ke kita ChatGPT-nya? Iya kan, Pastor? Logikanya begitu. Iya loh, Pastor. Banyak yang jago-jago banget, Pastor, khotbah. Lihat kata-katanya. Kayaknya ChatGPT nih kata-katanya. Cuman kan nggak enak kita mau ngetiknya kan, Pastor. ChatGPT nih, gitu. Nggak enak, Pastor. Nah, artinya kan, Pastor, pendeta aja pakai ChatGPT, kenapa kita enggak gitu, Pastor? Ya, tidak bisa dipungkiri. Kita nggak bisa tutup mata bahwa adalah pendeta yang membangun narasi dan mencoba mengkomunikasikan prinsip-prinsip yang dia sampaikan. Ternyata sumbernya dari ChatGPT. Nggak bisa dipungkiri. Pasti ada lah. Namanya teknologi namanya digunakan. Juga teknologi dipakai. Tapi kan kita tidak bisa menyamaratakan semua hamba Tuhan pasti seperti itu. Oke. Akan tetap selalu ada hamba-hamba Tuhan yang berserah kepada Tuhan. Selalu bergumul dalam doa untuk menerima arahan dari Tuhan, menerima prinsip kebenaran untuk dia bagikan ke jemaatnya. Mungkin kita bilang, ini pendeta jadul amat sih. Masa disiapkan kemudahan teknologi, kok malah memilih lebih banyak berdoa. Tapi justru itulah yang akan menjadi pembeda utama. Mereka yang banyak berdoa akan mengalami ada urapan Tuhan, ada kehidupan yang diimpartasikan masuk dalam hidupnya, dan yang akan bisa dia impartasikan kepada orang-orang yang mendengarkan dirinya. Oke, jadi tetap ada lah ya, Pastor. Tetap ada. Jadi jangan biarkan gara-gara nila setitik akan rusak susu sebelanga. Gara-gara ada satu ekor lalat masuk ke ke dalam sebuah gentong madu, kita buang semua madunya. Nah, ya kita hanya perlu memastikan tidak akan ada lalat yang masuk. Kalaupun sudah kadung masuk, ya kita ambillah yang di sekitar situ dan kita apainlah supaya tidak mencemari seluruh madu yang ada. Gitu. Nah, Pastor, misalkan begini ya, Pastor. Misalkan saya hamba Tuhan pendeta, ini mau khotbah, Pastor. Lalu saya bergumul dalam doa. Terus saya bilang, Tuhan, kok bisa pakai ChatGPT ini? Sebagaimana engkau pakai juga keledai Bileam. Kan bisa juga kan, Pastor? Tuhan juga bisa bersuara. Tuhan bisa pakai keledai, Pastor, untuk berbicara. Dan download firman itu, Vero. Itu lebih cepat, Pastor. Kita nggak perlu banyak, mikir sampai nangis-nangis. Alasan Tuhan pakai keledai untuk menegur Bileam. Karena Bileamnya sudah tebal kupingnya, keras hatinya, tidak bisa mendengar Tuhan, matanya sudah silau oleh upah. Nah, kalau kita sebagai hamba Tuhan juga berkata, Tuhan, engkau bisa pakai keledai, jadi engkau juga bisa pakai ChatGPT untuk bicara kepada aku. Itu menunjukkan kalau telinga kita sudah semakin tebal, tidak tajam mendengar suara Tuhan. Hati kita sudah menjadi semakin bebal, tidak lagi mudah menerima koreksian dari firman Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Bukan justru mengurapi ChatGPT. Iya, maksud saya Tuhan bisa pakai teknologi juga, Pastor, buat karena gini, Pastor, untuk namanya kita bertekun dalam doa, dalam firman. Wah, lama, Pastor. Ya, mungkin lama, tapi itulah yang membedakan. Saya kasih contoh. Kalau kita pergi ke restoran fast food, di mana-mana rasanya sama semua kan? Betul ya? Rasanya semua sama. Tapi kalau kita pergi ke sebuah restoran yang diramu, diracik, dimasak fresh, saya tanya, mana lebih enak? Masakan yang fast food, semua sama, atau yang diramu, diracik, fresh, dan disajikan fresh dari
panggangan atau dari kompor yang selesai memasak. Yang fresh dong pasti. Pasti yang fresh, lebih sehat Lebih juga. sehat, Nah, saya mau kita sebagai jemaat juga belajar mengenali. Ini setiap kali kita buka YouTube, ada banyak pendeta bisa kita dengarkan dari YouTube. Tapi kita harus belajar mengenali dong, mana hamba-hamba Tuhan yang masak, meramu fresh dari ruang tahta. Bahannya bebas pengawet. Bebas pengawet, Bebas pengawet. bikin kita tambah sehat. Oke. Bandingkan dengan pendeta-pendeta yang ala ChatGPT. Hanya informasi, tidak ada kehidupan, tidak ada impartasi yang mengubahkan. Oke. Harus dikenali. Kalau tidak, repot kita. Apalagi di zaman digital teknologi seperti sekarang. Kita mau dengerin khotbah model kayak apapun, dari pendeta yang model seperti apapun, yang berasal dari negara manapun, gampang, bisa, semua ada, asal kita tidak fakir pulsa, toh? Iya. Asal kita punya pulsa pasti bisa. Tapi kan kita harus belajar mengenali, tidak semua yang ada di YouTube itu dari Tuhan. Tidak semua yang ada di medsos itu kebenaran. Kita juga harus belajar memahami, harus belajar punya filter. Iya. Nah, ini yang kita harus miliki, filternya ini yang harus kita punya. Oke. Wah, berarti gini ya, Pastor. Berarti dari awal tadi, Pastor, berarti kita harus tetap ada di dalam kehidupan bersama sebagai orang percaya, dan Yes. juga kita harus tetap terhubung dengan hamba Tuhan yang dalam tanda kutip masih original. Yes, Gitu, setuju Pastor. sekali. Masih original. Betul. Walaupun jadul, Pastor. Walaupun jadul. Karena dalam kejadulannya itulah ketulusan, kemurnian, kekudusan akan terus mengalir. Wah. Ya, saya sih tidak mengatakan bahwa orang-orang yang modern sudah tidak tulus dan tidak kudus. Tapi ya pasti biasanya sudah ada ramuan-ramuan tambahannya. Iya. Jadi kita harus lebih waspada. Makanya kita perlu belajar untuk mengenali siapa sih hamba Tuhan yang sedang mau kita dengarkan ini. Dan gereja lokal mana Dan yang gereja kita harus lokal tuju. mana yang kita mau jadikan sebagai acuan dan patokan. Bagaimana kita bisa tahu ini orang yang benar? Lihat kehidupan sehari-harinya. Makanya Yesus juga berkata begini, kenalilah satu pohon dari buahnya. Karena kalau kita tidak belajar mengenali kehidupan sehari-hari dari si pendeta, kita cuma terkagum-kagum karena mendengar khotbahnya. Kita hanya terkagum-kagum saat dia tampil di dalam channel-channel yang dia punya. Ya semua juga akan dipoles sebagus mungkin. Tapi belajar gali, belajar korek bagaimana kehidupan sehari-harinya. Apakah sebagai suami atau sebagai istri mereka berjalan beriringan dalam rencana Tuhan. Atau masing-masing sibuk dengan agenda dan ambisinya sendiri-sendiri. Harmoniskah mereka sebagai satu keluarga? Karena itu kan cara kita menguji bagaimana seseorang mempraktekkan firman dalam hidup sehari-hari. Paling gampangnya ngetesnya di mana? Ya kita lihat saja hidup keluarganya. Kita cek saja bagaimana kehidupan sehari-harinya. Kalau lagi di atas podium, pegang mic, ya pasti semua yang keluar yang bagus-bagus lah. Tapi ketika dalam hidup sehari-hari, ketika sendirian, ngapain itu orang? Hanya antara Tuhan dan orang dirinya. itulah yang kita bisa korek dan gali. Ketika sendirian, tidak ada orang lain yang lihat, bagaimana dia menjaga integritas hidupnya. Tapi kan dia tersembunyi, nggak kelihatan. Percayalah, kalau dia nyimpan bangkai, cepat atau lambat, baunya pasti kelihatan. Tercium. Iya. Pasti akan kelihatan. Jadi dari hidup sehari-hari kita akan bisa mengenali apakah ini orang betul-betul melekat dengan Tuhan, menyatu dengan kebenaran. Jadi terlepas dari perkembangan teknologi yang sudah semakin maju, kita itu semua tidak bisa menggantikan gereja Tuhan, tidak bisa menggantikan dan pemimpin rohani yang ada. Tuhan. Jadi kita harus terus merapat ya, Pastor ya. Harus terus merapat. Jangan justru menjauh. Jangan justru menjauh, karena memang ya kita ingat saja peribahasa waktu kita masih kecil.
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke. Satu batang lidi kalau sendirian gampang dipatahin. Tapi kalau beramai-ramai, banyak, ini tidak gampang untuk dipatahkan. Bahkan dengan sapu lidi yang satu ikat itu, kita bisa membersihkan seluruh aspek hidup yang kotor. Iya. Nah, saya meyakini Tuhan mengendaki kita ini semakin menyatu, melebur dalam tatanan tubuh Kristus. Apa tujuannya? Kalau kita sendirian, kalau kita hanya sekedar individu yang pokoknya antara aku dengan Tuhan saja, kita dengan gampang dilokalisir oleh iblis dan dihancurkan. Tapi kalau kita menyatu menjadi satu tubuh di dalam Kristus, iblisnya yang kita sapu habis. Semua kejahatan di atas muka bumi ini bisa kita singkirkan. Jadi pastikan kita terus berjalan dalam kebenaran dan dipersatukan oleh kebenaran dengan saudara-saudara seiman yang lain yang juga berjalan dalam kebenaran. Oke. Itulah jadi kita akan kuat. Yes, kita akan menjadi sapu yang bersih yang Tuhan akan pakai membersihkan dunia ini. Karena memang tujuan Tuhan membawa kita menjadi satu di dalam Dia, menjadi satu tubuh bersama-sama dengan Sang Kepala Gereja. Adalah supaya kita menghadirkan pemerintahan kerajaan sorga dan membawa pemulihan atas segala sesuatu. Haleluya. Baik, Pastor. Setelah saya renungan, Pastor, dari apa yang Pastor Stephen katakan tadi. Jadi sebenarnya kan teknologi itu bagus. Ya. Untuk kemajuan lah. Betul. Zaman ini, Pastor, kan. Ya. Tapi di satu sisi ya kita mesti hati-hati juga. Begitu ya, Pastor. Nah, Betul. setelah saya renungkan, Pastor, ternyata untuk menghadapi nanti ke depan, Pastor. Ya. Misalkan robot-robot ini melawan manusia, Pastor, ya kan? Saya udah kepikir, Pastor, Ya. caranya.